Aktivis lingkungan dan kreator konten melaporkan sejumlah teror usai menyuarakan kritik soal penanganan bencana banjir Sumatera. Mereka mengaku menerima beragam teror yang mengintimidasi dan mengancam keselamatan diri dan keluarga. Mulai dari pengiriman bangkai ayam tanpa kepala yang dikirim ke rumah hingga peretasan nomor ponsel. Mereka juga mendapatkan ancaman untuk segera menghapus konten terkait kritik tersebut dari media sosial. Ancamannya saya HP ibu saya dan HP adik saya, SIM cardnya itu kemungkinan besar dibajak. Jadi tidak bisa diakses, SIM cardnya nggak bisa buat telepon biasa, buat WhatsApp nggak bisa, buat Telegram segala macam nggak bisa. Abis itu nomor WA-nya diambil, saya ditelepon berulang kali. Abis itu saya ditelepon dengan orang tidak dikenal, suaranya laki-laki bukan ibu saya. Abis itu saya diminta untuk menghapus tadi. Abis itu saya diancam kalau Anda tidak menghapus konten Anda, maka Anda akan menerima akibatnya, dimatikan. Kuasa hukum korban mengatakan teror yang dilancarkan kepada korban merupakan suatu tindak pidana, sehingga pelaku teror harus diproses secara hukum. Ya, sebagai konteks juga yang kami laporkan pada hari ini adalah terkait dengan rangkaian atau rentetan teror dan ancaman sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh rekan saya sebelumnya. Kami sebenarnya mendorong ke pihak kepolisian untuk memandang kasus ini secara holistik dan secara lebih makro, bahwa ini bukan tindakan ancamannya aja, tapi ada motif-motif politis yang kemudian memicu adanya ancaman tersebut. Klien kami atas nama Jansen di sini kerap menyuarakan suara-suara kritisnya gitu ya terkait dengan penyelenggaraan negara, khususnya dalam beberapa waktu belakang terkait dengan isu-isu Sumatera. Dan kemudian klien satu lagi, Mas Iqbal, sebagai aktivis lingkungan yang kemudian juga memberikan pandangan-pandangan kritisnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai aktivis lingkungan, menanggapi beberapa isu-isu di Sumatera juga, kemudian mendapatkan ancaman yang serupa. Para korban juga berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus teror yang diterima oleh sejumlah kreator konten dan influencer. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo berbicara mengenai pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Harilubis di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan pertemuan membahas restoratif justice atau permohonan damai dari Egy. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Harilubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan, karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, dua tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Upaya untuk menghadirkan Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Namun, dua tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya, dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHAP kita. Nanti
sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten divonis 3,5 tahun penjara. Tak hanya hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 6 bulan kepada Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin. Selain Arsin, 3 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta, pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi juga divonis 3 tahun 6 bulan. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Diketahui Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin, dan terdakwa lainnya terjerat kasus korupsi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para terdakwa ini menerima uang miliaran rupiah dari pihak swasta dalam pembebasan lahan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Menkyu RI Purbaya mengancam memberi sanksi tegas kepada oknum pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa rotasi jabatan hingga pemecatan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan membuka peluang rotasi hingga merumahkan oknum pegawai yang melakukan penyelewengan. Menurut Purbaya, sanksi yang diberikan akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita tahu tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa. Sebelumnya pada hari Selasa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan guna mencari bukti tambahan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang menjerat pejabat pajak dan pihak swasta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan kami Fazila Hairunisa. Selamat siang, Fazila. Hai Deta, selamat siang. Ada informasi apa di segmen selanjutnya? Baik Deta dan juga pemirsa, selanjutnya di iNews Siang ada informasi mengenai polisi yang menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi PKS di rumahnya di Cilegon, Banten. Tersangka juga dibawa ke lokasi. Selengkapnya sesaat lagi.